Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai acara pertemuan ini pada malam ini. Spesial khusus menyambut Hari Santri. Ya, untuk SMA 4 kita akan mengadakan upacara Hari Santri pada hari Jumat ya, pada hari Jumat insya Allah. Sebagai untuk memperingati Hari Santri Nasional di SMA 4 akan dilaksanakan pada hari Jumat. Hari Jumat nanti seluruh siswa dan guru mengenakan pakaian santri. Silakan dibagikan live-nya biar siswa yang lain bisa bergabung. Di malam ini kita akan membahas tentang Hari Santri Nasional. Tiara IPS 2 hadir ya, Tiara. Coba di IPS 2 di kontak-kontak Tiara biar ikut bergabung. Di kontak-kontak temennya biar bisa bergabung. Mahardika IPA 2. Mardika silakan untuk IPA 2 di kontak-kontak dibagikan live-nya. Yang sudah bergabung tadi siapa? Always Turu. Always Turu silakan bagikan itunya live-nya, kontak-kontak teman-teman yang lain biar bisa bergabung malam hari ini. Ya, seperti biasa setiap malam dari mulai pukul Yagis hadir ya, sudah hadir. Seperti biasa untuk mengisi waktu malam kita ngobrol
bareng dari mulai pukul 8.30 sampai dengan 9.30. Malam hari ini kita akan membahas tentang Hari Santri ya. Karena hari ini momentum Hari Santri dan tadi di sekolah belum diadakan acara karena ada sedikit masalah teknis. Insya Allah di SMA 4 dilaksanakan pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat kita adakan. Untuk seragam laki-laki dan bapak guru itu pakai sarung, baju koko dan peci hitam. Untuk bapak guru dan siswa yang laki-laki pakai baju koko, sarung, dan peci hitam. Untuk putrinya pakai gamis putih. Pakai gamis putih dan berkerudung putih. Gamis putih dan kerudung putih. Kayaknya masih belajar juga karena waktunya tidak full seharian kayaknya, tidak full satu hari. Mungkin hanya sampai jam 9-an, dari jam 7 kayaknya, nggak sampai siang ya. Kita kayaknya tetap belajar kayaknya untuk Hari Santri itu. Biar ada ini, biar sama ya, ada kebersamaan. Jadi seluruh siswa dan guru pakai baju putih ya, pakai baju putih. Pakai baju putih, hanya tadi laki-laki pakai koko dan untuk putrinya pakai gamis warna putih, kerudung putih. Untuk acara lain mungkin warnanya bebas ya, untuk acara lain. Yang nggak punya berarti bisa pinjam dulu, gimana? Pinjam dulu ke siapa yang kira punya. Kerudungnya apa tuh? Siapa nih yang sakit ini? Doain biar cepat sembuh Pak. Saya nggak sekolah di hari Senin. Siapa ini? Yang sakit siapa? Oh, krem. Boleh krem. Oh, Dimas ya. Dimas, sakit apa Dimas teh? Ya, semoga Dimas lekas sembuh. Oh, demam ya. Lekas sembuh, makan yang teratur. Ya, cepat sembuh, makan obat yang tepat biar nanti kita bisa beraktivitas kembali. Allahumma rabbin nas. Ya, untuk Dimas cepat sembuh ya, bisa sekolah lagi, bisa beraktivitas lagi.
Sekarang kita gabung dulu ya. Bisa kan Dimas gabung dulu dengan ngobrol kita malam hari ini. Baik, untuk sambil menunggu teman-teman yang lain bergabung dalam acara ngobrol bareng pada malam hari ini ya. Kita akan mulai ngobrol malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang kita raih dari acara rutin setiap malam ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala salihan taraddahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas salihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nur Atia 23 hadir ya. Coba di kontak-kontak yang lain. Para siswa SMA 4, juga para siswa dari MTS Miftahul Jannah, para alumni, rekan-rekan, sahabat di mana saja berada. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena setiap detik Allah senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat kesempatan, ya, nikmat kehidupan. Mari kita syukuri nikmat-nikmat itu, kita gunakan sebaik mungkin dalam rangka untuk beribadah kepada Allah. Mumpung kita sehat, mumpung kita sempat, ya, kita gunakan sehat sempat itu dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersyukur malam hari ini seperti biasa kita bisa berjumpa kembali, bisa ngobrol bareng sekalipun hanya lewat media sosial, media elektronik ya. Kita bisa bertemu. Berharap ada nilai yang kita dapatkan, bertambah ilmu kita ya, karena kita diskusi, kita bertukar pikiran, bertukar pendapat, ada pertanyaan, nah kita coba untuk kita jawab. Dan juga yang utama adalah untuk mempererat ukhuwah di antara kita. Kita tidak sempat bertemu langsung ya, tapi dengan sambil santai di rumah masing-masing lewat medsos ini yang jangkauannya bisa seluruh dunia ya, seluruh Indonesia. Itu kita akan jalin ukhuwah di antara kita ya, kita berkirim kabar, berkirim semangat juga ya, kita saling menguatkan satu sama yang lainnya gitu. Dan baiklah, pada malam hari ini ya kita akan coba bahas tentang Hari Santri ya. Yang tadi banyak siswa SMA 4 yang mempertanyakan kenapa sih di SMA 4 nggak ada
peringatan hari santri. Ya, sebenarnya di sekolah yang lain hari ini pada mengadakan ya. Jadi kalau kita lihat di sekolah lain pada hari ini, di sekolah SMA negeri, swasta, apalagi di madrasah yang di bawah naungan Kementerian Agama, seluruhnya mengadakan acara hari santri. Hanya cuma di SMA 4 belum ya. Karena tadi ada masalah teknis ya. Masalah teknis sehingga belum sempat dan nanti insya Allah kita adakan pada hari Jumat pagi jam 7 insya Allah ya. Nanti untuk busananya untuk para siswa dan bapak guru memakai baju koko putih, kain sarung dan peci, dan untuk para siswinya dan ibu gurunya memakai gaun gamis berwarna putih. Karena putih adalah simbol kesucian ya gitu. Jadi nanti biar ada kekompakan, persamaan, maka kita dari sisi pakaian kita samakan dulu gitu. Tadi ada pertanyaan dari Agis ya. Agis bertanya, kenapa sih tanggal 20 Oktober itu jadikan hari santri? Nah, gitu ya. Sekarang saya jawab di awal. Bagaimana sejarahnya? Ya, sejarahnya bagaimana? Kalau kita baca sejarah, tanggal 22 Oktober itu adalah sebetulnya hari resolusi jihad. Kiai Haji Hashim Asy'ari. Nah, itu yang kita pegang. Jadi tanggal 22 Oktober itu adalah hari resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari. Siapa beliau? Adalah pendiri ormas Islam yang bernama Nahdlatul Ulama. Nahdlah artinya kebangkitan. Ulama adalah orang-orang yang berilmu, kebangkitan orang-orang yang berilmu. Itulah asal mulanya ya gitu. Jadi sekali lagi bahwa tanggal 20 Oktober itu adalah hari resolusi jihad. Jihad kepada apa? Adalah jihad berjuang melawan penjajah ya. Penjajah Belanda, Jepang gitu, dan negara-negara yang lainnya. Jadi Pak Kiai ini, Pak pendiri NU ini, dia menyampaikan sebuah resolusi, seruan berjihad untuk melawan para penjajah. Jadi mengajak para ulama, para santri untuk berjuang ya melawan penjajah Belanda, Jepang, dan penjajah yang lainnya. Kenapa? Karena kalau kita lihat di dalam Al-Quran ya, tidak boleh seorang mukmin itu dipimpin, dikenal orang-orang kafir. Itu hal yang prinsip gitu. Tidak boleh seorang mukmin itu, muslim itu dikendalikan oleh penjajah yang kafir itu. Juga setiap manusia punya hak untuk mengatur dirinya sendiri. Ya, jadi setiap orang itu pertama bahwa kita tidak mau dikendalikan oleh orang-orang penjajah. Kita pun punya hak untuk mengatur diri sendiri. Sebagai orang yang punya harga diri, ya, yang punya harga diri tinggi dalam diri kita ini, ya, kita harus melawan gitu. Ya, itu adalah resolusi jihad Kiai Haji Hashim Asy'ari gitu.
Jadi sekali lagi bahwa ulama itu dan santri adalah pelopor pergerakan untuk melawan penjajah. Jadi malam hari para ulama santri itu mengkaji Islam, belajar, taklim, ya, membahas keilmuan agama. Dan malam harinya juga para kiai ulama santri itu sholat tahajud, memohon pertolongan Allah. Dan kemudian siang harinya berjuang, membela, melawan penjajah, membela bangsa dan negara. Maka kalau lihat dari sejarah itu, umat Islam, ya, bangsa Indonesia itu punya hutang budi kepada para ulama. Jadi kalau ulama tidak bergerak, santri tidak bergerak di berbagai daerah, ya maka tidak mungkin ada kemerdekaan. Itu yang paling prinsip, ya. Jadi sekali lagi bahwa negara bangsa Indonesia itu punya hutang budi, berhutang kepada para ulama dan santri. Tanpa perjuangan mereka melawan penjajah yang begitu kuat karena sangat lama bercokol di Indonesia, tidak mungkin akan terjadi kemerdekaan Indonesia. Maka berkat itulah para ulama santri itu berjuang untuk Indonesia, untuk bangsa ini. Ya itu. Maka di sini kita sekarang negeri ini, pemerintah, rakyat harus berterima kasih kepada para ulama dan santri, harus memuliakan mereka. Karena tanpa andil dari para ulama, ya tidak mungkin negeri ini akan merdeka. Dan juga kedekatan ulama dengan Allah, kedekatan para santri dengan Allah lewat tahajudnya, lewat sholatnya, lewat doa-doa dan zikirnya. Allah menolong negara kita. Coba lihat di pembukaan UUD 45 alinea yang ketiga. Kalimatnya kan jelas. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, maka Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Itu sangat jelas tertuang di dalam pembukaan UUD 45 di alinea yang ketiga. Atas berkat rahmat Allah. Jadi para ulama, para santri, tiap saat dia beribadah, berzikir, berdoa di tengah keheningan malam, dia munajat kepada Allah, ya Allah, untuk menolong negeri kami ini. Berdoa di tengah keheningan malam, dia munajat kepada Allah, ya Allah, untuk menolong negeri kami ini. Negeri asing, ya, dari Belanda, Jepang, Inggris, Portugis, itu berbondong-bondong ke Indonesia. Kenapa Indonesia menarik untuk jajah? Karena Indonesia adalah sebuah negeri yang kaya raya. Yang kedua, negeri yang subur. Ketiga, negeri yang sangat luas. Negerinya kaya raya, tanahnya subur, dan sangat luas. Maka semua negeri-negeri di Eropa itu sangat tertarik untuk menjajah Indonesia. Nah, para ulama nggak mau seperti itu. Tidak mau dijajah oleh bangsa asing. Punya hak mengatur diri sendiri. Maka sekuat tenaga para ulama santri berjuang untuk melawan, untuk melawan penjajah itu. Tidak mau terus menerus. Berapa lama oleh
negara asing. Kurang lebih berapa abad? 3,5 abad. Kita 3,5 abad, 350 tahun dijajah oleh bangsa asing. Oh, itu terlalu lama. Itu bisa habis ya gitu. Makanya berjuang, itulah terus berjuang setiap waktu. Alhamdulillah dengan nasrul minallah, pertolongan dari Allah, maka negeri kita Allah takdirkan merdeka. Dan mungkin sekarang tinggal bagaimana merawatnya. Setelah para ulama, para santri berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, dan sekarang sudah merdeka, bagaimana merawat Indonesia ini ya, agar bisa dimanfaatkan, dikelola dengan baik. Untuk siapa? Untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Bukan dinikmati oleh asing lagi gitu. Mereka sudah pergi ke negerinya. Kita sekarang yang mengelola negeri ini, kelola dengan sebaik-baik, dimanage dengan sebaik-baiknya. Untuk siapa? Untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk seseorang, 2 orang, 3 orang. Ya. Jangan sampai orang yang tidak pernah punya andil dalam kemerdekaan sekarang menikmati kue pembangunan, sementara yang dulu kakek neneknya, orang tuanya berjuang, sekarang gigit jari, tidak dapat menikmati kue pembangunan. Itu yang keliru. Jadi berharap sekarang ini dengan SDM yang mumpuni, ya kita kelola dengan baik, ya terus dimanfaatkan, dinikmati oleh rakyat Indonesia. Itu baru yang namanya kemerdekaan. Tapi kalau masih dikelola oleh asing, dinikmati oleh asing, ya kita belum merdeka. Kita masih kesulitan dalam ekonomi, ya itu masih ada yang belum merdeka. Kita masih kesulitan dalam ekonomi, ya itu masih ada yang belum sial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang utamanya, termasuk dalam Pancasila yang kelima kan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu yang harus kita pegang. Hadirin dan kemudian begini, dalam hari santri ini, memperingati hari santri, ada beberapa hal yang harus kita ambil, kita teladani dari kaum santri. Siapa santri itu? Adalah orang-orang, para pelajar muslim yang terus menggali ilmu Islam. Ya, jadi Siska ya, waalaikumsalam. Sekali lagi bahwa santri itu adalah orang pelajar muslim yang terus menyibukkan dirinya untuk menggali ilmu agama dan juga untuk mempertahankan eksistensi agama di dalam kehidupan bermasyarakat. Tiap hari bertahun-tahun, siang malam mereka mengkaji Islam terus menerus untuk mempertahankan eksistensi agama itu. Ya gitu. Nah, maka dari itu ada beberapa yang harus kita ambil dari perilaku santri. Hal yang pertama adalah, ini yang harus kita ambil dari hari santri ini, kita lihat bahwa santri adalah yang paling pokok ya, adalah pejuang ilmu dan penjaga adab. Pejuang ilmu dan penjaga adab. Dan ketiga, terus berjuang melanjutkan perjuangan para ulama untuk Indonesia yang lebih baik. Satu, pejuang ilmu, itu santri ya. Kedua, penjaga adab. Ketiga adalah melanjutkan perjuangan para ulama. Untuk apa? Untuk Indonesia yang lebih baik. Nah, maka dari itu yang kita ambil dari santri adalah kita sekarang ini harus juga disibukkan dengan
belajar Islam. Santri punya peran penting di dalam menjaga ilmu. Kalau nggak ada santri, ya, saya kira tidak ada imam-imam masjid, imam-imam musola. Coba, kalau para santri berhenti belajar Islam, para santri males belajar agama, ya berhenti mengkaji agama, saya yakin masjid yang jutaan ini akan kosong, tidak ada imam, tidak ada khatib-khatib, tidak ada kajian-kajian rutin setiap pagi, setiap hari ada itu. Itu kan peran para santri. Luar biasa santri itu. Ya, jadi mengisi kegiatan di masjid, di musola, di majelis taklim, mengkaji Islam, berdakwah setiap waktu, sehingga Islam begitu semarak. Syiar Islam begitu semarak di mana-mana. Siapa yang melakukan itu adalah para santri. Nah, saya bilang di awal kita hutang budi dengan santri. Ya, kalau nggak ada santri yang tiap hari belajar Islam, ya sudah. Ilmu Islam akan sirna. Ilmu Islam tidak akan sirna, tidak ada kajian-kajian di masjid, tidak ada khotib-khotib yang naik mimbar. Tidak ada. Ya, begitu. Jadi sekarang tugas kita hari ini, ya, waalaikumsalam Caroline, ya, terima kasih. Jadi sekarang tugas kita harus ikut berperan seperti santri. Apa itu? Kita mengkaji Islam, ya, sesuai kemampuan kita. Kalau kita nggak sanggup datang ke pesantren, ya, mondok di sana, ya kita bisa buka-buka buku, datang ke masjid, datang ke majelis taklim, kita diskusi dengan para ulama, para ustadz. Itu Islam akan eksis terus. Ya, jadi kalau kita berhenti belajar Islam hari ini, ya sudah. Islam terputus, ilmu Islam terputus, maka nanti orang hidup tanpa dasar agama. Kalau masyarakat umat hidup tanpa agama, akan terjadi kekacauan dan kesesatan. Bahaya kalau suatu umat tidak ada agama, hidup dengan nafsunya, hidup dengan akalnya semata-mata tanpa ada bimbingan wahyu dari Allah, udah akan kehancuran itu. Jadi yang terpenting dalam hari santri ini, kita termotivasi untuk belajar Islam. Setelah belajar Islam, mari kita mendakwahkan Islam. Siapa yang wajib berdakwah? Tidak hanya para ulama, tidak hanya para ustadz. Setiap muslim wajib berdakwah. Kata Rasulullah, balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Jadi kita yang sudah dapat ilmu satu ayat saja, mendengar sebuah kajian, maka wajib bagi dia untuk berdakwah pada lingkup yang di mana dia tinggal, lingkup yang terbatas. Bisa dalam rumah, atau tetangga terdekat, atau sahabat, teman kerja. Itu ada objek dakwah kita. Ya, sekali lagi bahwa dengan memperingati santri ini, kita termotivasi untuk belajar Islam. Karena Islam adalah sebagai kurikulum kehidupan kita. Bagaimana kita melakukan hubungan dengan Allah, bagaimana kita berhubungan dengan manusia, dengan alam semesta, bagaimana berakidah yang benar, ya, bagaimana berakhlak yang mulia,
itu akan temukan di dalam Islam. Makanya mutlak bagi kita, wajib bagi kita, harus bagi kita untuk belajar Islam. Jangan berhenti, terus belajar Islam semampu kita ya. Kita bisa datang ke ustadz, ke ulama setempat, membaca buku, atau sekarang menyimak tayangan-tayangan di YouTube. Itu ilmu Islam berseliweran begitu banyak, tinggal mau nggak kita mengkaji itu. Kalau kita punya kemampuan yang kuat, kemauan kita sangat kuat, ya kita akan meraih ilmu. Dan ilmu itu untuk bekal hidup kita ya. Kata Rasulullah, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Kalau kita pengen bahagia dunia, harus dengan ilmu. Kalau kita pengen bahagia di akhirat, juga harus dengan ilmu. Kalau pengen bahagia dua-duanya, ya juga harus dengan ilmu. Maka itulah hal yang pertama, dengan memperingati hari santri kita termotivasi untuk mengkaji Islam, dan kemudian kita mendakwahkan Islam. Itu nomor satu yang paling utama. Jadi kalau memperingati santri tidak tanpa ada dampak yang positif, ya tidak ada ibrah yang kita ambil, tidak ada contoh yang kita ambil, yang kita dipraktekkan, ya itu bisa kategorinya yang kegiatan tanpa makna. Baik, sekarang yang kedua ya, yang kedua bahwa santri itu dari sisi adab adalah menjaga adab. Nah, di dalam pesantren, di kalangan santri, di kalangan pelajar Islam, itu sangat dipentingkan. Tidak hanya ilmu yang dia dapatkan, tapi juga menjaga, membangun adab, akhlak dalam dirinya. Ya, malah dalam kajian adab di atas ilmu gitu. Ada seorang ulama, sebelum dia mengkaji ilmu, dia mengkaji adab dulu. Bagaimana akhlak kepada gurunya, dia bagaimana akhlak kepada ilmu yang akan dipelajari, akhlak kepada saudaranya, temannya, orang tuanya, ya semua akhlak dalam berbicara, adab dalam, semua dipelajari dulu. Maka kita hari ini, pada hari santri ini, ya kita harus mencontoh adabnya para santri. Lihat tadi bagaimana cara berbicaranya, ya lemah lembut, penuh dengan ilmu, bersikap rendah hati, takdim ya kepada gurunya, menghormati gurunya, itu luar biasa. Di dalam dunia santri itu sikap murid itu sangat baik kepada gurunya. Bagaimana cara berbicara di depan guru itu sangat dibangun, diatur ya oleh para kiai itu. Jadi sekali lagi bahwa akhlak itu adalah hal yang penting. Akhlak itu sangat penting. Jadi buat apa kita ilmunya luas tapi tidak berakhlak, ya gitu. Jadi buah ilmu itu adalah akhlak gitu. Ya maka untuk hari santri ini, mari kita mencontoh akhlak para santri ya, cara berbicaranya baik, sikapnya baik, perilakunya baik, hormat kepada gurunya, berbakti kepada gurunya, menghormati gurunya, begitu. Kemudian makan pun sederhana, tidak berlebihan, berpakaian sederhana, gitu. Ya, gitu. Sangat sederhana. Dan itulah sekarang yang hilang dari kehidupan anak-anak kita. Ya, sekarang mulai hilang di sikap anak-anak kita, atau hilang bagaimana sikap siswa kepada gurunya. Sekarang udah mulai terjadi pergeseran nilai. Ya, gitu. Gurunya datang, kadang sikapnya kurang baik dan sebagainya ya. Tapi dalam santri itu sangat
sangat ditekankan bagaimana sikap siswa kepada gurunya, bagaimana sikap santri kepada kiainya. Karena tadi bahwa ilmu itu akan bermanfaat kalau dia ada ketaatan, kebaikan kepada gurunya. Tapi kalau dia melecehkan gurunya, tidak memuliakan gurunya, ya, itu ilmu itu tidak bermanfaat. Itu hal yang harus kita lakukan. Ya, jadi di tengah-tengah degradasi moral para remaja, anak-anak sekolah, ya, keterlibatan dalam tawuran, narkoba, minuman keras, perjudian, waduh, begitu. Ya, keterlibatan dalam tawuran, narkoba, minuman keras, perjudian, waduh, begitu. Dan Nabi sendiri diutus ke dunia itu kan untuk membangun akhlak. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ya, itu yang harus kita didapatkan dari hari santri ini. Jadi kita berupaya untuk mengkaji Islam dengan baik, dengan maksimal. Dan yang kedua adalah kita membangun adab yang baik dalam diri kita, ya, gitu. Sehingga akan dihasilkan kebaikan-kebaikan dalam diri kita, gitu. Dan kemudian bahwa santri pun, ya, dari apa yang mesti dilakukan oleh santri, yang sudah dilakukan oleh para santri, adalah mereka berjuang untuk melanjutkan estafeta perjuangan para ulama. Nah, ulama ini kan ada limitnya, ya, ada batas akhirnya dari sisi usia dan sebagainya, ya, gitu. Dan ulama itu adalah punya peran sebagai warasatul anbiya, pewaris para nabi. Mewarisi apa? Mewaris ilmu nabi dan mewarisi perjuangan nabi. Jadi ketika para ulama ini mencapai limit tertentu, pada batas tertentu, ya, kembali kepada Allah, karena sudah selesai tugas dia secara sementara itu, maka para santri melanjutkan perjuangan para ulama itu. Ya, kita adalah berdakwah, menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia. Nah, kita pun berarti sebagai warga pelajar muslim, pendidik muslim, punya kewajiban untuk mencontoh peran santri itu. Ya, maka kita lihat bagaimana santri itu berjuang begitu semangatnya, ya, tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mereka berdakwah, ya, mereka berdakwah ke sana kemari tanpa mengharapkan imbalan apapun. Mereka berdakwah, ya, mereka berdakwah ke sana kemari tanpa mengharapkan yang lain. Mereka terus itu semangatnya luar biasa. Yang harus kita ambil adalah semangatnya, ya, semangat untuk melanjutkan perjuangan para ulama. Kan dakwah itu kan suatu butuh pengorbanan, pikiran, tenaga, waktu, ya, begitu. Maka tanpa ada semangat yang membara, itu tidak bisa dilakukan, ya, gitu. Jadi kalau tanpa ada semangat dalam diri kita ini untuk menyampaikan risalah Islam kepada umat manusia, ya, tidak bisa terjadi, tidak akan terjadi. Maka yang ketiga ini, mari kita contoh teladani semangatnya para santri dalam mendakwahkan Islam sebagai warisan Nabi, juga para ulama.
Jadi kalau santrinya patah semangat, tidak punya energi yang kuat, ya sudah, perjuangan akan terhenti ya gitu. Maka saya sangat mendukung ya gitu dari kegiatan ini, berharap kita dapat mengambil pelajaran dari itu. Nah, kalau itu berhasil dibangun, Islam dipelajari dengan baik, ya, terus adab juga kita tanamkan dengan kuat, dengan kokoh, semangat berhasil dibangun, saya yakin Indonesia akan lebih baik, gitu ya. Indonesia akan lebih baik. Jadi kalau Indonesia, rakyat Indonesia, ya yang mayoritas anak muda sekarang itu, ya mayoritas anak muda itu, generasi milenial atau generasi Gen Z, ya milenial dan Gen Z itu, kalau semuanya mencoba untuk mengadopsi cara hidup para santri, ya gitu, disibukkan dengan belajar Islam, ibadahnya baik, akhlaknya baik, semangat dakwahnya bergelora dalam jiwanya tanpa ngelah, yakin Indonesia akan lebih baik. Ya, tapi kalau anak muda hari ini misalkan tidak belajar agama, ya malas belajar agama, akhlaknya juga menyimpang dari kaidah-kaidah akhlak Islam, terus semangatnya juga tidak ada, ya sudah, Indonesia akan bukan lebih baik, malah sebaliknya. Jadi kalau orang bicara generasi emas tahun 2045, kalau tidak mengadopsi cara berpikir, cara bersikap, cara bertindak para santri dan kalau para ulama, saya kira pesimis, ya, pesimis, masa depan akan lebih baik. Sekarang sudah saatnya pendidikan di sekolah itu menggunakan kurikulum berbasis spiritual, berbasis agama. Jadi kalau pemerintah kita ingin menyelamatkan Indonesia agar lebih baik, terutama generasi mudanya, saya mengusulkan kepada pemerintah ini, ya, ke Menteri Mendikdasmen dan Mendikti, ya, ke Mendikti, gunakan kurikulum berbasis agama, berbasis spiritual, berbasis ketakwaan. Saya yakin itu bisa berhasil dengan baik. Tapi kalau kurikulumnya tidak membangun spiritual, tidak membangun agama para peserta didik, saya yakin tadi generasi emas itu, menurut saya itu sangat kecil akan terbangun dengan baik. Teknologi harus diimbangi dengan agama, harus dengan dasar agama. Ilmu teknologi kalau tanpa dasar agama akan menghancurkan umat. Ya, bagaimana ilmu teknologi digunakan untuk menghancurkan umat manusia, membuat senjata pemusnah massal, membuat bom-bom besar, ya aduh, ya Allah. Kita miris melihatnya, ya. Itu penyimpangan ilmu dan teknologi. Kenapa? Karena tidak punya dasar agama. Jadi kalau ilmu tanpa agama, ya sudah, menghancurkan. Tapi kalau agama, teknologi sekarang yang begitu hebat, lompatan sangat cepat, lompatan teknologi itu, apalagi teknologi informasi begitu cepat, tanpa dasar agama, ya akan merusak umat. Makanya mutlak bagi kita memberikan bekal
kepada anak kita yang lagi belajar, silahkan pelajari ilmu. Teknologi kuasai, tapi satu hal penting, agama harus dijadikan dasar dalam hidupnya. Maka insya Allah ilmu itu akan bermanfaat bagi umat manusia, bukan menghancurkan. Ya. Itu saya kira hal yang terpenting dari Hari Santri ini. Ya, jadi kita mencoba mengambil sebuah keteladanan dari para santri. Pertama adalah tumbuhkan semangat dalam diri kita untuk terus belajar Islam. Yang kedua, membangun adab. Dan ketiga, kita punya semangat yang kuat untuk melanjutkan perjuangan para ulama, mewarisi perjuangan para nabi. Untuk apa? Untuk Indonesia yang lebih baik. Negeri yang makmur ini akan bisa dinikmati oleh anak cucu kita. Ya, jangan serahkan negeri ini kepada bangsa asing, tapi serahkan kepada rakyat Indonesia agar dinikmati bersama-sama. Kalau bisa demikian, wah itu luar biasa. Ya, demikian barangkali kajian malam hari ini. Ada yang mau disampaikan, Bangga silakan. Ada siswa yang masih bergabung, silakan. Bangga ada siswa kelas 10, 11, 12 SMA 4 atau dari Miftahlul Jannah atau mungkin rekan sahabat ada yang mau komen di tayangan malam hari ini, mangga silakan. Ada komen, pertanyaan, mangga silakan. Kita coba jawab kalau bisa ya. Nah, kita akan uraikan masalahnya itu. Silakan, ada yang mau disampaikan oleh para siswa, rekan sahabat, ya. Dan pertemuan akan segera berakhir. Kita ngobrol sampai dengan jam 9.30 ya, karena kita waktu untuk istirahat. Tapi kalau memang ada yang sampaikan, mangga disampaikan dulu. Agis masih bergabung, Agis? Tadi siapa? 10.3 tadi tuh siapa tuh? Masih bergabung? Ada yang mau disampaikan lagi? Ya, mangga. Kalau tidak ada, barangkali pertemuan malam ini kita cukup sekian dulu ya, karena waktu yang semakin larut. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada rekan sahabat yang telah bergabung. Semoga Allah meridhoi aktivitas kita malam hari ini. Hatur nuhun, kasadayana.